Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba mendengarkan dulu penjelasan dari staf khusus Presiden bidang ekonomi yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon, Arief Budimanta. Bang Arief, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bang Arief. Bang Arief, kita kemarin melihat angka pertumbuhan ekonomi triwulan kedua Indonesia minus, dan memang sudah banyak atau bahkan semua sudah memperkirakan itu, terutama karena efek pandemi COVID-19. Pertanyaannya adalah begini, Bang. Indonesia secara teknis memang belum masuk resesi, tapi sudah banyak orang yang mengatakan, wah, tidak lama lagi Indonesia akan menyusul Singapura, negara-negara tetangga yang sudah masuk resesi. Pertanyaannya, apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk membuat kita bisa tidak minus terus, atau kalaupun seandainya, harapan saya sih tidak, tapi kalau seandainya masuk ke resesi pun tidak berlama-lama di situ. Bagaimana, Bang Arief? Yang pertama ya, kalau kita lihat dari sisi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kan kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Iya. Ya. Itu mungkin kalau kita bulatin sekitar kontribusinya 60% lah ya, kalau mau kita bulatin, tapi tepatnya mungkin sekitar 57%. Nah, ini yang kemudian menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus agar mempertahankan konsumsi rumah tangga ini terjaga baik dan dapat tumbuh, yang kita sebut dengan demand creating supply gitu loh, strateginya itu. Ya, meningkatkan demand untuk mengkreasikan supply. Nah, strateginya itu adalah dengan memperbanyak bantuan-bantuan sosial, terutama ke kelompok-kelompok masyarakat yang berada dalam golongan 40% terbawah. Itu yang pertama. Kemudian yang di luar golongan 40% itu, golongan menengah ataupun aspiring middle class, itu sejumlah program juga dilakukan, misalnya relaksasi terkait dengan pajak penghasilan bagi mereka yang mendapatkan penghasilan tetap. Dan ini di beberapa perusahaan juga sudah dilakukan yang kita pantau. Ya. Nah, kemudian yang ketiga bagi korporasi, kita juga melakukan insentif pajak, begitu, ya kan? Nah, dan kita tahu after PSBB sekitar mulai bulan Juli itu kita lihat beberapa indikator juga sudah mulai menunjukkan peningkatan, misalnya aspek traveling ya. Bidang transportasi itu kan juga bagian dari yang diukur dari konsumsi rumah tangga. Aspek transportasi kita lihat misalnya apakah udara ataupun darat, itu peningkatannya sudah signifikan kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, udah mencapai di atas 100% tuh rata-rata. Kemudian dalam sisi supply, purchasing manager index juga meningkat, udah hampir mendekati 50% angkanya sekarang. Jadi kemudian yang ketiga, pemerintah juga akan mendorong, ya, Pak Presiden mendorong secara terus-menerus, mengingatkan agar kementerian dan lembaga bekerja secara extraordinary untuk mendongkrak penyerapan anggaran. Itu dia, Bang Arief. Itu yang saya mau tanyakan. Ini kan government spending atau belanja pemerintah, khususnya untuk stimulus menangani atau antisipasi dampak dari pandemi COVID-19, itu yang dikeluhkan oleh Presiden Jokowi, mengatakan bahwa serapan anggaran dalam kurang lebih 7 bulan baru 20% untuk itu. Nah, ini pertanyaannya, sisa waktu yang ada sampai Desember kan sekitar 5 bulan. Apa bisa, Bang, kemudian stimulus khususnya untuk COVID-19 itu kemudian jadi lebih cepat dikucurkan oleh KL atau kementerian lembaga? Karena itu juga salah satu yang bisa mendorong daya beli atau belanja pemerintah, masyarakat kan. Bagaimana, Bang Arief? Ya, betul sekali, Mas Leonard, ya. APBN kita itu perubahan, ya, itu total belanja kita itu kurang lebih sekitar 2.700 triliun ya pada saat ini yang dibelanjakan sampai dengan bulan 9
semester 1 kemarin mungkin sekitar 20-an% lah ya. Iya. Nah, untuk itu maka memang sejak awal Pak Presiden sangat concern dengan penyerapan anggaran ini, bahkan Bapak Presiden memberikan arahan bukan hanya pada level tingkat menteri, tetapi juga kepada tingkat pelaksana, baik itu eselon 1, eselon 2, eselon 3 diberikan arahan, termasuk pemerintah daerah diberikan arahan secara khusus kepada Pak Presiden agar proses penyerapan anggaran ini dilakukan dengan cepat, tetapi juga tanpa meninggalkan prinsip tata kelola yang baik. Yang benar ya. Itu istilah Pak Presiden itu ya. Kita harus bekerja dengan suasana yang extraordinary. Oke. Cara-cara yang extraordinary dalam kondisi yang pada saat ini dikatakan juga extraordinary, kondisi pandemi begitu. Bang Arief, ini pertanyaan terakhir saya. Kalau Anda sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi, melihat Indonesia akan masuk ke fase resesi tidak di triwulan ketiga? Saya rasa kita harus optimis ya. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menginginkan negaranya masuk kepada fase resesi. Dan untuk itu memang diperlukan kerjasama seluruh pihak, terutama pemerintah, pemerintah daerah terutama, begitu juga untuk mempercepat proses penyerapan anggaran ini. Oke, terima kasih. Distribusikan langsung ke masyarakat. Baik. Terima kasih Bang Arief Budimanta, staf khusus Presiden bidang ekonomi, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Bang Arief. Bang Usman, kalau mendengar penjelasan dari staf khusus Presiden bidang ekonomi Arief Budimanta, sebetulnya pemerintah sudah punya langkah-langkah. Tapi tadi kembali ke pertanyaan saya, bahwa Presiden saja mengeluhkan serapan anggaran itu baru 20% dalam 6 atau 7 bulan. Apakah bisa ini kemudian digenjot begitu rupa supaya kemudian kita juga rakyat punya daya beli? Iya, memang salah satu kendala penyerapan anggaran yang terbata-bata katakanlah seperti itu. Ini kan soal birokrasi, soal dokumen yang tidak lengkap, yang itu sebetulnya ingin diterabas oleh bukan diterabas, maksudnya membuat terobosan begitu biar dipercepat. Ya itu masih ada kendala. Nah karena itu tadi di awal ketika kita membahas headline media Indonesia, saya juga sampaikan berita kita itu akan ada pengalihan dari program pemulihan ekonomi nasional itu 200 sekian triliun itu ke pos-pos yang barangkali tidak memerlukan birokrasi yang terlalu rumit sehingga bisa segera digerojokkan dalam bahasa headline kita itu tadi begitu sih. Kalau melihat ini, apakah kemudian kan tadi dikatakannya ada rencana untuk memberi insentif bagi karyawan yang bergaji 5 juta atau kurang, kemudian ada pemotongan pajak penghasilan, lalu juga ada beberapa hal yang lain. Tetapi kembali lagi ke apa yang dikatakan Bang Usman tadi, waktu kita kan tidak banyak. Ini kan berkejaran dengan waktu juga. Nah ini apa mungkin tercapai atau bagaimana? Ya kita berusaha keras, saya kira pemerintah berusaha keras. Kan kita juga sudah punya perpu sebetulnya. Jadi pemerintah diberikan kewenangan, keleluasaan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang katakanlah extraordinary tadi dalam bahasa Mas Arief ya. Jadi sebetulnya bisa kita lakukan walaupun itu tidak mudah. Termasuk defisit yang bisa lebih besar daripada kondisi normal. Defisit bisa lebih besar begitu. Nah jadi misalnya masih ada prediksi, masih ada kemungkinan katakanlah seperti itu, ekonomi kita di kuartal ketiga itu tumbuh negatif. Masih ada kemungkinan seperti itu. Kalau itu terjadi berarti kita betul-betul masuk resesi. Kita memasuki resesi, tapi kembali lagi ya tidak usah khawatir, tidak usah takut begitu kan. Resesi itu bukan kiamat begitu kan. Nah jadi kita tetap harus berusaha untuk memulihkannya, dan kalau kita lihat angka pertumbuhan kita yang negatif itu kan tidak separah negara-negara lain. Ya itu Amerika itu sudah berapa, bahkan nggak usah jauh-jauh lah. Singapura dengan Malaysia itu lebih negatif daripada kita. Ada yang bilang begini Bang. Hanya Korea Selatan lah yang ini. Ada yang bilang begini, karena kita mungkin akan masuk resesi, maka sekarang waktunya kita menahan uang. Ini orang-orang yang bicara ini kelas menengah, kita tidak usah belanja karena kita menghadapi ketidakpastian. Tapi tahan dulu Bang, karena kita harus jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita bertanya kepada pemirsa, Bang Usman, pertanyaannya adalah apakah sekarang waktunya untuk menahan uang kalau orang yang masih punya kemampuan daya beli, atau justru ya harus belanja? Iya, memang persoalannya
kelas menengah bawah, mohon maaf katakan seperti itu tidak punya uang untuk di-spend sama dia ya, karena itu nanti pemerintah akan memberikan insentif tadi misalkan 500.000 untuk yang bergaji di bawah 5 juta. Nah persoalannya lagi yang kedua adalah kalangan kelas menengah ini yang punya duit itu menahan, menengah atas itu menahan karena dia pikir wah tidak pasti nih, mendingan kita tahan ini, cash is the king kira-kira begitulah ya kan. Jadi dia menahan, dia hanya mengonsumsi yang kebutuhan pokok, misalnya makan begitu kan. Nah, menurut saya sih ya, kalau mau membantu kita untuk memulihkan ekonomi secara lebih cepat supaya kita tidak resesi, ya spend saja seperti biasa begitu loh menurut saya. Tapi kalau kita lihat memang mulai ada peningkatan ya, misalnya pembelian kendaraan bermotor itu sudah mulai meningkat, transportasi ya itu sudah mulai meningkat, udara terutama begitu. Nah, mestinya ini akan makin meningkat lagi di waktu-waktu mendatang supaya kita tidak terkena resesi begitu. Apakah pemikiran itu juga ada di kalangan rakyat atau masyarakat? Kita akan bertanya, Bang Usman. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Pak Sukiwi. Sehat ya, Pak? Di Sumatera Utara meningkat lagi nih COVID katanya, Pak? Iya, betul. Nah, bagaimana nih, Pak? Kalau kita sampai misalnya, semoga tidak, tapi Indonesia ekonomi masuk ke fase resesi, Pak Sukiwi takut tidak, Pak? Kalau saya tidak perlu takut, karena Indonesia ini negaranya kaya, sumber daya alamnya gitu banyak. Ya, kita nggak perlu takut. Yang kita takut sekarang ini tidak kompak antara pemerintah, pemimpin ini tidak kompak. Ya, kalau semua ini kompak untuk berjalan bersama-sama untuk menghadapi kondisi sekarang ini, saya yakin Indonesia tidak akan kena resesi. Yang Pak Sukiwi takutkan tidak kompak itu pemimpin yang mana nih, Pak? Yang di pusat, di daerah, atau di mana? Ya, di pusat kita lihat aja antara presiden dengan pemerintah dengan kabinetnya aja kita udah lihat beberapa kali sudah presiden marah kan gitu. Belum lagi ke daerah, kita lihat daerah banyak pemerintahan daerahnya semua itu santai-santai aja, seperti nggak ada masalah, nggak ada satu gebrakan, nggak ada satu dorongan, semuanya itu adem-adem seperti nggak ada masalah yang kita lihat di lapangan. Jadi yang kita harapkan, marilah pemimpin-pemimpin bangsa ini tuntun rakyatnya, arahkan rakyatnya supaya itu lebih semangat, lebih rajin lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Kemudian stimulus yang mau dibagikan itu tepat sasaran. Jangan milih-milih orang kan gitu, ataupun kelompok tertentu, ataupun golongan tertentu, tapi betul-betul tepat sasaran untuk rakyatnya yang sungguh-sungguh membutuhkan. Nah, ini yang paling penting. Kalau itu yang harus dilakukan ya. Saya percaya resesi tidak akan kena ke Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Ibu Rini Amalia di Jakarta. Ibu Rini, selamat pagi. Iya, pagi. Selamat pagi, Bu Rini. Ini lemas, agak lemas kedengaran suara bukan karena COVID meningkat kan, Bu? Bukan ya, Bu ya? Ya, salah satunya mungkin karena di Jakarta kan, Jakarta Pusat tahu sendiri angkanya meningkat ya. Oke. Tapi kalau kita bicara resesi, Bu, ini ada ancaman resesi. Kalau menurut Bu Rini seperti apa? Kalau saya, pendapat pribadi saya itu kalau kesehatan itu penting. Saya lihat udah pemerintah saat ini untuk peningkatan kesehatan protokolnya, apalagi khususnya Jakarta, perkantoran itu sangat patuh banget. Dan kalau untuk yang di Bandung sendiri sudah mulai ada teks vaksin hampir 700 orang. Itu kan udah gerakannya dari pemerintah sangat masif sekali untuk kesehatan. Kalau menurut saya udah saatnya sekarang adalah membangun ekonomi, karena saya salah satu korban dari untuk resesi ekonomi yang mungkin memang belum terjadi tapi akan. Tapi kalau misalnya di sini memang kita nggak perlu takut, tapi kita juga tidak boleh lupa realita di lapangan. Karena Jakarta adalah sentral untuk semua perkantoran. Saya termasuk salah satu kerja di perusahaan e-commerce. Nah, itu sudah melakukan untuk dirumahkan besar-besaran, apalagi perusahaan yang lainnya.
Oke. Dan benar, kalau untuk sekarang saya juga lebih banyak untuk saving, walaupun nggak banyak. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu beberapa bulan ke depan ini akan terjadi apa. Kalau untuk secara kesehatan sih saya lihat untuk negara sangat prihatin sekali ya, karena langsung ada tes besar-besaran. Tapi untuk saat ini kita fokuskan lagi ke ekonomi juga. Ekonomi gitu. ya, baik. Baik, jangan pernah berhenti berharap Bu, karena pasti akan ada sesuatu yang baik untuk Ibu Rini ke depan. Terima kasih Ibu Rini sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Di belakang Ibu Rini ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Bung Usman. Ya, silakan Pak Edward, pendapat Anda Pak. Kita nggak perlu takut dengan resesi. Ini musibah kemanusiaan bukan cuma dialami oleh Indonesia. Sudah mengglobal hampir seluruh dunia. Negara tetangga kita sudah mengalami lebih dulu minus anggarannya. Tapi ingin saya katakan satu. Cobalah bangsa ini seperti yang disampaikan oleh penelpon pertama, bersatu. Jangan ada pemimpin-pemimpin yang malah membebani pemerintah sekarang. Berikan solusi, berikan sumbangan pikiran yang positif bagaimana mengatasi masalah ini. Saya salah satu korban. Kami terpaksa kredit macet bulan ini karena ya bisnisnya nggak jalan gitu loh Pak. Terpaksa nggak membayar angsuran. Nah saya tidak membahas masalah ekonomi, saya cuma membahas hal tidak ada kebijaksanaan itu yang bisa memuaskan semua pihak. Itu aja kuncinya. Jadi kalau ada berbeda pendapat, wajar-wajar aja. Yang mana yang terbaik itu yang akan digunakan pemerintah. Kita berpikir untuk kepentingan bangsa ke depan. Negeri loh, Gemah Ripa Loh Jinawi ini nggak akan miskin. Cuma sekarang selama ini salah pengelolaan. Sekarang kita kelola dengan benar. Berikan sumbangan pemikiran yang positif agar negara ini bisa bangkit. Saya kasih tahu, ada pendapat kalau semua orang itu salah di matamu, ada yang salah di hatimu gitu loh. Sudah itu ada pendapat filsuf Muslim. Lebih baik lebih menyenangi orang beradab daripada orang berilmu. Kalau berilmu, iblis pun lebih berilmu. Nah, saya sesalkan orang-orang pintar yang berkumpul di kami itu. Mereka orang pintar-pintar, tetapi tidak beradab. Saya pikir di dalam negara kesulitan mereka bebani dengan kekisruhan. Baik, terima kasih Pak Edward untuk pendapat Anda dari Curup, Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward masih ada pemirsa di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Usman. Selamat pagi Bu Indra. Metro. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Indra pendapat dari Ibu? Ya, membangkitkan daya beli masyarakat itu yang dibutuhkan untuk mencegah resesi. Untuk ini kita punya dua modal yang harus diperhatikan. Apa Bu? Pertama, kepemimpinan dengan visi yang jelas, dan yang kedua, modal sosial di masyarakat. Kepemimpinan ini pemimpin diuji untuk bisa cepat tanggap memperhatikan skala prioritas. Jadi jangan terjebak pada keadaan rutinitas. Tadi dikatakan bahwa untuk masyarakat itu akan ada bantuan sosial, apalagi program keluarga harapan yang tadi disebutkan oleh Bung Usman. Nah, dan untuk korporasi kan sudah ada intensif pajak katanya. Betul. Nah, itu ya harus diperjelas lagi. Kemudian modal sosial yang kita punyai adalah rasa saling percaya. Komunitas sosial di Indonesia ini begitu besar. Kuat jaringan sosialnya dan hubungan baik antar masyarakat di bawah ini perlu ditingkatkan. Nah, itu caranya dengan meningkatkan kepercayaan bahwa pemerintah benar-benar menangani COVID-19 ini. Baik. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Para pemirsa optimis ini Bang, tapi kita harus bahas selepas jeda. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, tadi ada 4 penelpon yang saya senang karena tadi Bu Rini kelihatannya dan mengatakan bahwa menjadi korban juga dari kasus ini, dari pandemi ini, tapi tetap optimis bahwa ekonomi ini bisa membaik. Kalau saya berpikir
self-fulfilling prophecy itu kan pikiran yang kemudian akan jadi kenyataan, tergantung pikiran kita juga. Betul. Bagaimana Bang? Iya, saya kira memang kita mestinya optimistis ya begitu. Tidak ada ruang buat pesimis. Sebab dengan optimisme itu kita akan bekerja keras begitu tentu saja. Nah, tadi yang paling penting dari para penelpon, ya Bu Rini salutlah kita ya, masih tetap. Cuma catatannya memang sudah saatnya kata Bu Rini itu untuk mulai memulihkan ekonomi ya. Tetapi kita ini kan yang mengambil kebijakan jalan tengah sebetulnya pemerintah. Oke, pulihkan ekonomi tetapi tetap jaga protokol kesehatan sesuai dengan editorial kita. Jadi bukan gerasa-gerusu istilahnya. Memulihkan ekonomi secara gerasa-gerusu itu dampaknya ke kesehatan, akhirnya nanti balik lagi juga kita. Ekonomi juga lebih terpuruk harus sejalan begitu kan, paralel lah kira-kira seperti itu. Tapi yang paling penting dari Pak Sukiyowi tadi kan, saya kira itu betul sekali ya, bersatu kita, bersama-sama kita. Ya solid dan bersama-sama untuk memulihkan ekonomi itu. Ya dalam bahasa Bu Indra tadi bagus sekali, ada pemimpin harus solid tadi kata Pak Sukiyowi juga harus bersama-sama bersatu. Betul. Antara yang di pusat juga, antara di kabinet dengan presiden, kemudian juga dengan kepala daerah. Jangan sampai ada kepala daerah yang menganggap ini biasa-biasa saja begitu kan. Akhirnya ya bukan biasa saja, mereka merasa nggak ada masalah, COVID aman kita. Ya ternyata meledak kemudian. Contoh Aceh lah. Betul. Ya Aceh itu belasan, puluhan, sekarang sudah 200-an rumah sakit jadi antri karena orang. Testingnya diperbanyak. Iya, karena menganggap biasa-biasa saja begitu tadinya. Beberapa provinsi lain saya kira begitu, tidak melakukan PSBB, pokoknya kayak tidak ada apa-apa begitu kan. Akhirnya meledak begitu. Nah ini juga tidak boleh begitu. Nah Bu Indra tadi bilang bahwa ya harus ada kepemimpinan yang baik. Visinya dan jelas. juga ada modal sosial di masyarakat. Ini bagus sekali begitu. Kalau ini berpadu, saya kira kita akan cepat pulih ekonominya. Pemimpin bisa melihat skala prioritas, ya kemudian bersatu tadi itu, dan masyarakat itu punya modal sosial yang tadi gotong royong, tolong menolong, ya termasuk tadi misalnya kelas menengah juga jangan kelewatan lah menahan belanjanya begitu kan, sebab kalau tidak ya kalau Bu Rini tadi menahan belanjanya saving wajar, ya tetapi kalau kelas menengah yang kita kira-kira dia 3-4 bulan ke depan itu masih aman ya saya kira tidak perlu ragu ya, tidak perlu menahan serta berlebihan begitu. Soal bersatu itu tadi menarik juga Bang Usman, karena kalau saya berpikir yang tadi saya sebut di awal, masih ada orang yang sayangnya punya pengikut banyak begitu, yang mengatakan bahwa COVID ini hoax, COVID ini buat-buatan, bikin-bikinan, dan ini semua rekayasa katanya, dan banyak orang yang percaya Bang. Nah, ini bagaimana Bang? Iya, saya kira harus ada counter lagi ya terhadap hoax itu, dan saya kira BNPB sudah melakukan itu, misalnya mengatakan bahwa pandemi COVID ini nyata, real, bukan konspirasi dan bukan macam-macam gitu kan. Nah itu sudah upaya yang bagus. Ya kalau tetap bandel misalnya, ya hukumlah bekerja di situ. Ya misalnya dalam kasus kita tahu wawancara salah satu selebritas dengan katanya pakar misalnya, ya kalau memang ada hal yang dianggap melanggar hukum, kenapa tidak? Karena kalau dibiarkan, dia itu akan merajalela informasi-informasi yang tidak benar, yang membuat masyarakat malah abai terhadap protokol kesehatan. Tim atau pemulihan ekonomi nasional tadi sudah disebut banyak insentif segala rupa, Bang. Bagaimana memastikan itu bekerja dan cepat? Ya, yang bisa memastikan itu tentu saja pemerintah. Ya, pemerintah negara. Nah itu tadi upaya untuk mengalihkan, saya kira dalam konteks pertanyaan Anda itu Leo, bagaimana memastikan bekerja kan itu saya kira. Dan kemudian yang kedua, kita juga media masyarakat juga mengontrol lah ya pemerintah untuk ya segera melakukan langkah-langkah yang jitu lah untuk supaya ekonomi kita tidak resesi begitu. Baik, semoga kita bisa sama-sama memulihkan kondisi ekonomi bangsa kita. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang. Terima kasih Leo. Sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi.
Pemirsa, upaya memulihkan perekonomian harus tetap menjunjung tinggi protokol mencegah penularan COVID-19. Kita tidak perlu takut resesi karena pemerintah mengerahkan segala daya untuk melindungi segenap bangsa. Karena itu merupakan amanat konstitusi. Kita semua berharap pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita kembali menata kehidupan dengan lebih baik. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.